bisa membawa Ibu Ayunya ke saya, dipertemukan dengan ini dan dites bareng DNA secara bersama, dan terbukti anak ini adalah anak Bupati Cirebon berasal dari istri Ibu Ayu orang Cianjur, saya kasih Anda 300 juta. Saya nggak akan tagih yang 300 juta. Ingat, sediakan 500 miliar. Kalau besok saya yang menang. Ingat itu. Ingat itu ya. Semua omongan saya itu besok jadi kenyataan. Jangan semaunya, jangan ikut-ikutan. Ya, nanti suatu saat Anda terjerat hukum lah kalau ikut-ikutan. Mau Kang Deddy, mohon maaf tuh. Deddy Mulyadi ini siapa? Mohon maaf ya, saya tahu beliau adalah public figure, ya kan, pejabat. Tetapi apakah beliau memiliki wewenang untuk penyelidikan dan penyidikan? Itu yang menjadi tanda tanya. Kalau dia mulai membawa orang, dia lakukan DNA, itu adalah proses lidik-sidik, Pak. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Ibu Widya tantang Kang Deddy Mulyadi apabila perkataannya benar, dia tagih uang 500 miliar. Begini videonya. Saya nggak akan tagih yang 300 juta. Ingat, sediakan 500 miliar. Kalau besok saya yang menang. Ingat itu. Ingat itu ya. Semua omongan saya itu besok jadi kenyataan. Dia saya akan datangin 500 miliar untuk rakyat. Tidak, bukan untuk saya. Ingat itu. Tantang 300 juta. Kecil 300 juta itu. Untuk apa? Nggak kebagian ini penonton yang di ini nih YouTube. Ya kan? 500 miliar harus sediakan. Besok kita menang. Ingat itu. $300 juta gayahnya. Sombong kali dia cuma 300 juta. Lahan saya aja dijual separuh 400 juta. Nah iya, kebun sawit semua saya jual 400 juta ditawar mah cepet. Buat apa itu? 300 juta sayembaranya. Sewaktu-waktu kalau kenyataan semua omongan saya ini tidak 300 juta saya bagikan ke rakyat Indonesia. Sediakan KDM itu ya. Kamu yang komen ya. Bilang ya, jangan 300 juta, 500 miliar saya tagih dia. Ingat itu, bro. Petantang, petenteng, 300 juta, 300 juta. Plek. Lah harus diledakin, bro ya. Emang mereka doang bisa meledak. Kita juga bisa lah. Seorang yang kamu dukung aja. Saya aja nggak tahu kayak gimana itu DNA. Baiklah, maka dapat disimpulkan dari kata Ibu Widya tadi bahwa dia menantang Kang Deddy Mulyadi. Apabila perkataannya benar dan dia menang, Ibu Widya tak mau uang 300 juta, tapi dia maunya 500 miliar untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Kita lanjut videonya. Jangan semaunya, jangan ikut-ikutan. Ya, nanti suatu saat Anda terjerat hukum lah kalau ikut-ikutan. Mau Kang Deddy, mohon maaf loh. Jangan dibawa arena kemana-mana. Ya kan? Ini hukum, fakta. Jangan cerita saya yakin saya bisa merekonstruksikan kejadian ini 2016 seperti sekarang. Itu kita asumsi dia. Dia 2016 entah kemana. Jangan banyak ngomong, silakan aja. Mau PK ngomong terus, ajukan aja PK. Mau jadi saksi PK ngomong terus. Ini membangun opini, jangan, kasihan. Bagaimana kalau keluarga kita gitu loh ya. Nah, dari Kang Deddy sendiri dan keluarga terpidana ini kan yakin banget Pak Pasren ini berbohong gitu, maksudnya full power lah gitu bicaranya. Gimana nih Pak, Bapak sebagai kuasa hukum melihat? Dia sebagai apa kok bisa yakin? Keyakinan itu di pengadilan, nanti proses hukum hadapin aja ya. Apa kompetisinya dia hanya cerita si A, si B, si C jadi saksi.
Ada pesan mungkin untuk masyarakat dan netizen yang menghujat Pak Pasren sendiri? Jadi gini lah, anggap ini netizen itu keluarga Anda, adik Anda, anak Anda. Bagaimana kalau dibullying, kalau netizen, ya, rumah Anda diunjuk rasa malam-malam, ya, jangan semaunya, jangan ikut-ikutan, ya, nanti suatu saat Anda terjerat hukum nggak kalau ikut-ikutan. Hukum ini bisa berbalik. Baiklah, itulah tadi kata Bapak Brigjen tersebut yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi kalau ikut campur dalam masalah ini bisa terjerat hukum. Jadi harus hati-hati aja ya Kang Deddy Mulyadi. Kita lanjut videonya. Deddy Mulyadi ini siapa? Mohon maaf ya, saya tahu beliau adalah public figure, ya kan, pejabat. Tetapi apakah beliau memiliki wewenang untuk penyelidikan dan penyidikan? Itu yang menjadi tanda tanya. Kalau dia mulai membawa orang, dia lakukan DNA, itu adalah proses lidik-sidik, Pak. Yang harusnya dilakukan ketika lidik sidik kan orang ditangkap misalnya atau diperiksa di situ kan, wah kayaknya dia nih, coba DNA kamu deh, coba sperma kamu, coba apa, diperiksa gitu kan. Itu kewajiban dari polisi, Pak, bukan kewajiban Deddy. Jadi apapun yang Deddy lakukan dan misalnya dia dapatkan alat bukti pun, itu menurut saya nanti akan menjadi kontraproduktif. Karena kalau alat bukti didapatkan dengan cara yang tidak benar, gugur, Pak. Alat bukti itu nggak bisa dipakai. Ya, jadi jangan seharusnya melakukan itu tuh jangan, nggak bisa. Karena itu tidak ditemukan dengan alat yang sah, dengan cara yang sah. Sehingga batal demi hukum. Malah jadi bisa melepaskan si penjahat. Jadi gini, jangan diambil angle yang di belakang, di ujungnya. Siap komandan, siap laksanakan. 86, siap laksanakan. Kita sangat paham sekali bagaimana profesionalitas yang Bapak dan jajaran Bapak pegang teguh hingga hari ini. Kita sangat mengapresiasi keprofesionalitasan, akuntabilitas, kredibilitas, dan lain sebagainya. Kita sangat mengapresiasi dengan sangat hal-hal yang Bapak lakukan terkait peristiwa dan perkara tersebut. Kita semua diperlihatkan bagaimana kinerja, langkah-langkah, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan pengungkapan peristiwa yang sudah Bapak dan jajaran Bapak lakukan. Dan itu sangat konkret sekali, kita mampu melihatnya dengan sangat gamblang dan jelas bagaimana profesionalitas yang Bapak berikan terkait peristiwa dan perkara tersebut. Dan benar pula apa yang Bapak sampaikan terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak dan jajaran Bapak dengan sangat presisi, dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti. Dan kita melihatnya dengan sangat-sangat jelas sekali. Karena saking jelasnya, KTP, STNK, ijazah, bahkan foto hajatan saja mampu membuktikan sangkaan dan dakwaan terhadap patut diduga tersangka PS. Dan itu sangat unik sekali, mungkin dapat mencetak sejarah baru bahwa hal-hal tersebut mampu membuktikan kebengisan dari kesadisan yang dilakukan oleh patut diduga tersangka PS. Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan ternyata ijazah, STNK, rapot, bahkan kartu BPJS hingga foto hajatan baik sunatan maupun nikahan ternyata mampu menghilangkan nyawa seseorang. Itu atas dasar profesionalitas yang Bapak dan jajaran Bapak lakukan. Dan rasanya kita semua harus mengapresiasi hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak dan jajaran Bapak. Mungkin kami salah sudah melihat hanya di ujung cerita. Ya, itu rasanya sebuah kesalahan. Yang sebenarnya kesalahan tersebut berawal dari Bapak dan jajaran Bapak sendiri. Kan keceplos lagi. Aduh, sudah sulit dikontrol ucapan, ya ampun. Maaf ya, nggak sengaja keceplosan lagi, ya ampun. Gimana ya, mana belum izin, lagi-lagi belum izin kan buat keceplosan. Aduh, mana harus pakai surat perintah kan kali ini kalau untuk keceplosan tuh. Iya kan kali ini kalau keceplosan lagi harus ada surat perintah ya. Aduh, gimana ya? Apa jangan-jangan buat laporan aja ya keceplosannya gimana gitu, maaf ya. Keceplosan.
aku kesurupan lagi, ya biar sekalian keceplosan sekalian kesurupan gitu ya. Aku izin kesurupan sekalian izin keceplosan ya. Ya udah, aku keceplosan lagi, aku kesurupan dulu ya, dadah. Jadi dapat kita simpulkan dari Alvin Lim juga mengatakan Kang Deddy Mulyadi seharusnya tidak ikut campur dalam menyelidiki kasus Vina Cirebon, karena itu tugas penyidik yang harus melakukan hal-hal atau mencari bukti-bukti dalam kasus Vina Cirebon. Kita hanya berharap semuanya agar Polda Jabar segera turun tangan dan segera terjun mencari bukti-bukti dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Semoga saja semua pelakunya segera ditangkap dan bisa diberi hukuman sesuai apa yang dilakukannya. Sekian saja informasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton video saya, dan saya doakan semoga murah rezekinya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sekian, terima kasih.